Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi budget atau lebih tepatnya anggaran penjualan atau budget penjualan. Di sini di kelompok 2 beranggota Salsabila dan Alicia Jahwa Basaki. Sebelum memulai, kami akan menjelaskan sedikit tentang materi kami yang akan kami sampaikan, yaitu anggaran penjualan. Anggaran yang merupakan menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Untuk fungsi anggaran penjualan, secara umum semua anggaran termasuk anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang dapat membangun manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam materi yang akan kami sampaikan juga terdapat pertimbangan dalam menyusun konsep anggaran penjualan. Ada faktor internal, eksternal, dan terdapat faktor kehendak. Dan kami juga akan memberikan contoh bagaimana contohnya yang akan diberikan dalam bentuk format tabel. Pada penjelasan materi kali ini terdapat judul materi yang akan dibahas, yaitu poin-poin penting. Yang pertama terdapat pengertian anggaran penjualan, yang kedua fungsi anggaran penjualan, yang ketiga pertimbangan dalam menyusun konsep anggaran penjualan, dan yang keempat pedoman teknik praktis membuat anggaran penjualan. Definisi anggaran penjualan. Anggaran yang menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Anggaran penjualan yaitu biaya-biaya yang diperlukan untuk menjual atau komisi penjualan gaji, staf penjualan, pengiklanan, dan promosi penjualan, dan untuk mendistribusikan barang kepada konsumen atau biaya pemrosesan pesanan, penanganan, penyimpanan, dan pengiriman. Rencana anggaran penjualan dapat dipergunakan untuk menyusun pembuatan bagian-bagian dari anggaran-anggaran lainnya. Tujuan utama dari anggaran penjualan adalah: yang pertama, mengurangi kepastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Dan yang keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Selanjutnya, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Anggaran penjualan sebagai alat koordinasi adalah untuk memantau tugas terhadap divisi produksi supaya jangan kehabisan persediaan barang jadi, dan sebaliknya, anggaran produksi memantau ke bagian pembelian sehingga terdapat keserasian dalam membentuk anggaran komprehensif. Selanjutnya, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Anggaran penjualan berarti penetapan target-target penjualan atas setiap anatomi organisasi pemasaran yang dilakukan oleh para penjual, pengawas penjual, dan manajer-manajer pemasaran. Pihak-pihak yang disebutkan tadi perlu diorganisasikan sesuai dengan daerah-daerah pemasaran guna mencapai target penjualan
yang tertera pada anggaran penjualan. Dan yang terakhir, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Keberhasilan suatu anggaran komprehensif dalam suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan anggaran penjualan. Sebaliknya, dengan tersusunnya anggaran penjualan secara terperinci, memungkinkan manajemen lebih mudah untuk menyusun anggaran lainnya, adalah berpedoman pada anggaran penjualan. Pertimbangan dalam menyusun konsep anggaran penjualan. Dengan pengertian bahwa forecasting dan kontrol atas penjualan dapat dilakukan, maka semua kegiatan tersebut disusun rencananya secara terperinci. Dasar-dasar penyusunan budget digunakan sebagai pegangan pokok. Penyusunan budget penjualan harus sesuai dengan tujuan umum perusahaan dan strategi perusahaan. Dengan menggunakan berbagai pendekatan, pendekatan mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Dalam melakukannya perlu dipertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor eksternal, yakni pengaruh yang datangnya dari luar perusahaan. Pengaruh ini tidak dapat diabaikan. Bahkan perusahaan harus berusaha mengambil segi-segi positif dari pengaruh ini dan memanfaatkannya. Pengaruh yang datang dari luar meliputi karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan seperti luasnya, apakah bersifat lokal, keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, kemampuan pasar untuk menyerap barang, dan keadaan atau sifat konsumen, apakah konsumen akhir atau apakah konsumen industri. Faktor internal yakni faktor atau kekuatan yang datangnya dari dalam perusahaan sendiri, misalnya kemampuan finansial, kemampuan membiayai penelitian pasar yang dilakukan, kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target penjualan, keadaan personalia, apakah jumlah buruh yang tersedia cukup, kurang atau berlebihan. Dimensi waktu. Yang ketiga, terdapat faktor kehendak. Faktor kehendak yakni kehendak dari pimpinan perusahaan tentang posisi yang ingin dimiliki perusahaan di masa mendatang. Hal ini perlu diperhatikan, sebab apabila membuat rencana terlalu awal, kemungkinan akan terjadi perubahan keadaan juga perlu dipertimbangkan sampai seberapa lama rencana yang disusun tersebut masih reliable. Pedoman teknis praktis membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan yang lengkap sebaiknya menunjukkan gambar sebagai berikut. Yang pertama, penjualan dirinci menurut bulan, kuartalan, semester, dan tahunan. Yang kedua, penjualan dirinci menurut jenis-jenis produk. Yang ketiga, penjualan dilakukan menurut daerah pemasaran. Selanjutnya, untuk langkah-langkah umum. Yang pertama, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, membuat perkiraan penjualan atau target penjualan untuk tiap periode. Yang ketiga, perkiraan penjualan disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis perkiraan kondisi ekonomi makro, analisis industri dan persaingan, juga analisis prestasi penjualan tahun-tahun yang lalu. Yang keempat, perkiraan penjualan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode perkiraan atau peramalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima,
menyajikan jumlah penjualan yang dianggarkan. Sedangkan yang terakhir, jumlah penjualan yang dianggarkan disajikan dalam bentuk tabel yang dalam bentuk paling sederhana, setidaknya memuat informasi waktu, jumlah penjualan yang dianggarkan dalam unit, harga, dan jumlah penjualan dalam satuan unit moneter. Baik, di sini sudah terdapat tabel pada satu jenis produk. Kita misalkan produk A, pada tabel tersebut telah terdapat periode dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu mulai dari bulan Januari sampai Desember. Selanjutnya, terdapat unit atau A, kemudian harga jual per unit atau B, dan total penjualan yang hasilnya dari jumlah unit atau A dikali dengan harga per unitnya atau B. Di sini kita misalkan pada bulan Januari produk A menjual 2 unit produknya dengan harga jual per unit Rp300.000. Jika jumlah unit pada bulan Januari kita kali dengan harga jual per unit, maka akan mendapatkan total penjualan dengan pada bulan Januari yaitu Rp600.000. Begitu juga pada bulan Februari dan seterusnya. Sehingga pada bagian akhir yaitu jumlah. Untuk jumlah itu sendiri yaitu bagian dari unit melakukan perjumlahan mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk harga jual per unit, jumlahnya tetap stay atau sama, yaitu Rp300.000. Dan untuk total penjualan juga melakukan perjumlahan dari bulan Januari sampai Desember.